Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan nama saya Audrey Clarissa, NIM 19A10069. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SPA rumah tinggal dengan UKM yang sudah saya rancang. Selanjutnya ini merupakan konsep desain yang berisikan masalah dengan solusinya yang menjadi dasar saya untuk merancang bangunan tersebut. Masalah yang pertama yaitu klien menginginkan bangunan yang private, maka UKM dan rumah tinggal dibuat terpisah agar privasi penghuni rumah tetap terjaga namun tetap bisa mengontrol UKM-nya. Masalah yang kedua, klien menginginkan bangunan rumah dan UKM yang unik. Maka saya menggunakan desain kontemporer yang menekankan unsur sustainability, hemat energi, ramah lingkungan, dan juga unik. Yang ketiga, klien menginginkan banyak bukaan ke arah taman. Maka saya menambahkan banyak vegetasi dan membuat taman agar lingkungan sekitar menjadi sejuk. Dan saya juga menambahkan bukaan yang cukup besar agar sirkulasi udara dapat terjaga dan udara dapat masuk ke bangunan tersebut. Dan masalah yang terakhir, lahan tersebut berada di lereng yang cukup curam, sehingga solusi yang tepat adalah menggunakan retaining wall agar tanah dapat terikat dengan dinding penahan tersebut. Selanjutnya, ini terdapat konsep tatanan masa di mana terdapat analisis sinar matahari serta peletakan rumah tinggal dengan UKM yang saya hadapkan ke arah selatan karena arah selatan memiliki sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya ini terdapat konsep tata ruang di mana saya bagi antara ruang private yang berada di bagian rumah tinggal ini dengan berwarna abu-abu serta ruang publik yang berwarna coklat yaitu ruang untuk UKM. Kemudian ini merupakan konsep bentuk dan tampilan bangunan di mana terdapat form finding yang awalnya yaitu saya menggunakan masa bentuk kotak ataupun balok. Kemudian saya potong, lalu saya tambahkan masa lagi di bagian atasnya. Maka terbentuklah konsep tampilan bangunan seperti berikut ini. Lalu, konsep tampilan bangunan yang saya rancang ini terinspirasi dari rumah tinggal yang berada di Jepang yang dipadu-padankan dengan desain kontemporer hijau dari vegetasi yang ditanam dan juga terdapat aksen air agar terkesan nyaman, sejuk, serta materialnya yang menyatu dengan alam. Selanjutnya, ini merupakan konsep sistem struktur di mana saya menggunakan rangka kayu untuk bagian atapnya, kemudian menggunakan pondasi batu kali dan pondasi footplat agar kokoh untuk menahan beban di atasnya dan juga tanah lerengan tersebut. Saya memilih atap rangka kayu tersebut karena atap ini sangat cocok untuk rumah tinggal yang berada di daerah iklim tropis karena tidak menyimpan panas dari matahari. Selanjutnya ini merupakan schematic site plan di mana saya menggunakan soft material atau rumput hijau di bagian tamannya serta hard material atau paving block berlubang yang saya letakkan di tempat untuk berparkir. Lalu terdapat rumput hijau berpola agar terkesan unik, serta terdapat lebar jalan selebar 6 dan 3 meter. Ini merupakan skematik denah di mana saya menggunakan struktur rangka dan struktur dinding masif. Serta pada denah ini saya tambahkan dengan perabot agar dapat mengetahui letak-letak perabot yang sesuai dengan masing-masing ruangannya. Dan filosofi mengapa saya membuat denah seperti ini karena terinspirasi dari angka 2 yang mana bagian rumah tinggal dibuat menjadi segi 6 agar tidak terlihat monoton dan bagian UKM yang dibuat memanjang untuk mengoptimalkan ruang. Ini merupakan skematik tampak di mana saya menggunakan jendela lingkar agar terkesan unik dan juga lampu untuk pencahayaan buatannya. Ini merupakan skematik potongan di mana saya juga menambahkan pergerakan angin dan angin ini bergerak dari luar dan masuk ke dalam melewati bukaan-bukaan yang ada. Namun saya tidak memberikan bukaan pada bagian atap karena pergerakan angin ini akan masuk dari bukaan depan lalu dapat keluar melalui bukaan yang lain. Dan ini adalah tampilan bangunannya. Pada awalnya saya membuat tampilan bangunan pada sebelah kiri atas, lalu saya mengubah tampilan bangunan tersebut menjadi gambar yang di bagian kanan bawah. Karena saya ingin lebih menyederhanakan bentuk atap agar tidak terlihat tumpang tindih. Selanjutnya merupakan situasi di mana terlihat pada bagian atap atau bagian luar bangunan tersebut. Kemudian terdapat lebar jalan selebar 6 dan 3 meter dengan ukuran luas lahan 20 kali 30 meter. Selanjutnya side plan di mana terlihat bagian dalam bangunan dan juga terlihat bagian luar dari bangunan atau taman tersebut. Ini merupakan denah yang menunjukkan denah lantai 1 dan denah lantai 2 beserta perabot yang sudah diletakkan di bangunan tersebut. Ini merupakan tampak A atau tampak depan bangunan yang saya buat berbeda dari UKM-nya. Jadi di bagian kiri ini merupakan rumah tinggal serta yang di bagian kanan bawah ini merupakan UKM yang saya
dibedakan dengan membuat main entrance yang berbeda, yaitu pada bagian rumah tinggal dibuatkan main entrance yang lebih sederhana, serta untuk bagian UKM-nya saya buatkan main entrance dengan sedikit desain dream catcher untuk menunjukkan bahwa UKM tersebut adalah UKM untuk menjualkan mainan anak-anak atau pakaian anak-anak. Selanjutnya ini merupakan tampak B atau tampak samping yang terlihat bagian UKM, serta di bagian atas ini adalah bagian rumah tinggal. Ini merupakan tampak C atau tampak belakang dari bangunan tersebut. Ini merupakan potongan AA yang saya potong dan terlihat bagian dalam rumah tinggal serta bagian dalam UKM tersebut. Ini merupakan tampak BB yang saya potong dari bangunan UKM tersebut. Ini merupakan denah ruang bawah tangga, di mana ruang bawah tangga ini dapat digunakan untuk bermain piano. Serta pada tampak potongan AA dan BB pada ruang bawah tangga ini saya gunakan untuk meletakkan buku-buku atau mainan anak, serta saya juga mendesainkan bagian bawah tangga ini untuk duduk-duduk atau istirahat, yang mana dinding tersebut saya desain seperti langit dan juga saya tambahkan lampu berbentuk burung karena pemilik rumah sangat menyukai peliharaan burung. Ini merupakan perspektif ruang bawah tangganya yang dapat digunakan untuk bersantai, menyimpan barang, ataupun bermain piano. Selanjutnya ini merupakan denah ruang menarik, yaitu ruang display pada bagian UKM. Pada tampak potongan AA ini, saya memperlihatkan dinding yang tetap menggunakan desain kayu seperti desain Jepang, namun juga terdapat cat berwarna biru untuk dapat menarik perhatian anak-anak. Selanjutnya ini tampak potongan BB yang memperlihatkan tatanan kasir dengan desain dinding yaitu seperti bunga sakura yang bertebaran. Dan ini merupakan perspektif ruang menarik tersebut, yang mana pada bagian dalam UKM ini merupakan pintu kayu serta di bagian luarnya terdapat pintu kaca agar saat UKM tersebut buka maka pintu kayu tersebut tidak perlu ditutup. Ini terdapat di main entrance yaitu ruang tamu. Ini merupakan tampak potongan AA yang saya desainkan dindingnya seperti pohon sakura dengan bunga-bunga sakura yang sedang berjatuhan. Serta pada tampak potongan BB ini saya buat megah dengan bentuk kotak-kotak pada dinding ini yang memanjang. Ini merupakan perspektif main entrance atau bagian luar dari ruang tamunya, di mana saya juga meletakkan pencahayaan buatan yaitu lampu dan juga pot bunga yang besar. Ini merupakan perspektif bangunan rumah tinggal dan UKM yang sudah saya rancang. Selanjutnya ini merupakan maket untuk visualisasi rumah tinggal dan UKM tersebut, di mana ini merupakan bagian depannya dan ini merupakan bagian tampak atas dan juga memperlihatkan tempat parkir, serta ini merupakan lampu-lampu dan pohon-pohon yang berjajar. Dan di bagian kanan bawah ini merupakan tampak samping kanan yang memperlihatkan bangunan UKM dengan bukaan kotak yang unik seperti rumah di Jepang. Selanjutnya ini merupakan tampak atas pada bagian rumah tersebut dan ini merupakan tampak belakang dari rumah tersebut. Bagian belakang rumah tersebut terdapat kolam renang untuk penghuni rumah dan juga aksen air yang dapat membuat sejuk penghuninya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan terima kasih.